mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Lagi bersama-sama katakan, kau berfirman, kau berfirman. Haleluya. Oh, kau bersabda, kau bersabda. Oh, dan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Oh, bagimu. Oh, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Oh, Yesus, ku percaya. Lagi katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib dan perkasa. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib, yang terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Pada waktu Engkau berfirman, pada waktu Engkau bersabda, kami akan melihat perbuatan ajaib karya Tuhan terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman yang teguh ada dalam setiap hati kami. Pada waktu kami mendengar firman, kami meresponi firman-Mu itu akan mendatangkan berkat. Firman-Mu akan mendatangkan kuasa. Firman-Mu akan mendatangkan mujizat dan kemenangan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang hadir di pagi hari ini, kami rindu bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami rindu bersama-sama menikmati anugerah Allah, berkat firman-Mu biar menjadi bagian kehidupan kami semua. Segala macam bentuk intimidasi, kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang berusaha untuk mencuri firman-Mu, mempengaruhi konsentrasi kami pada waktu kami mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kami ikat kuasanya, kami hancurkan, patahkan, usir dia di dalam nama Yesus berkuasa. Sepenuhnya otoritas Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Kami semua bersama-sama akan diberkati oleh Tuhan, dan berkat firman Tuhan menjadi bagian kami semua di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan Yesus yang terus memberikan kita waktu dan kesempatan saudara kita ada hari ini. Meskipun cuaca di luar tidak baik, tidak bersahabat saudara, tapi kita datang dan saya percaya persekutuan kita bersama dengan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Di mana kita berkumpul, kita bersama-sama dengan Tuhan. Di mana ada kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu mendatangkan berkat. Kehadiran Tuhan mendatangkan kasih karunia, dan kehadiran Tuhan mendatangkan pemulihan, dan berkat-berkat ilahi akan menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita buka dalam Kejadian pasalnya yang ke-8. Kejadian pasalnya yang ke-8. Bersama-sama kita akan baca dalam ayatnya yang ke-22. Kejadian pasalnya ke-8 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sekali lagi, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Amin saudara. Selama bumi ini masih ada, tidak akan pernah berhenti musim di mana kita menanam kemudian kita panen, di mana engkau menabur dan engkau menuai. Selama bumi masih ada, kondisi ini akan terus dan terus berputar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita sudah selesai melakukan panen, saudara yang kasih oleh Tuhan. Beberapa jemaat datang membawa hasil dari panen mereka. Itu mereka dapat raih oleh karena apa saudara? Karena mereka sudah menabur, karena mereka sudah menanam. Apa yang mereka tanam, beberapa waktu kemudian mereka sudah menghasilkan hasil dari panen. Dan tentunya bukan cuma kita di sini saudara, di beberapa tempat mereka sudah melakukan padungku. Padungku adalah bentuk bagaimana sudah selesai panen, bentuk ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, tentunya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mempelajari hari ini. Saya ingin membawa mengenai bagaimana kita menabur dan kita menuai. Nah hukum dari tabur tuai saudara, kita akan melihat bahwa
Yang pertama saudara, kita pasti saudara akan menuai, akan panen terhadap apa yang kita tanam dan kita tabur. Tidak mungkin saudara yang kasih oleh Tuhan akan panen, saudara akan menuai, sedangkan tidak ada sesuatu yang saudara tanam. Tidak ada sesuatu yang saudara tabur. Mustahil saudara bisa menuai sesuatu, saudara panen sesuatu, sedangkan tidak ada sesuatu yang saudara tanam atau saudara tabur. Saudara pasti akan menuai, pasti akan panen dari apa? Dari hasil yang saudara sudah tanam dan saudara tabur. Itu adalah hukumnya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi tentunya pada waktu kita menabur saudara, kita ingin tentunya mendapatkan hasil yang terbaik. Pada waktu saya berkomunikasi dengan Om Amon, dia katakan kami ini kalau tanam kedelai, kami berusaha untuk apa? Untuk berikan benih yang baik. Iya kan? Benih yang baik. Nah, bagaimana kalau kita menabur dengan susah payah, kemudian benih yang kita tanam itu kualitasnya kualitas yang tidak baik, saudara yang kasih oleh Tuhan. Hasilnya mungkin tentunya akan mengecewakan. Tetapi pada waktu kita menanam, kita saudara yang kasih oleh Tuhan, kita menabur kualitas yang baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik. Saudara menginginkan untuk memiliki padi, tentunya saudara akan tanam padi. Saudara ingin menanam kedelai, saudara akan panen kedelai. Tidak mungkin kita tanam pohon buah mangga, saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian nantinya saudara akan panen buah durian. Kan mustahil. Jadi apa yang saudara tanam, apa yang saudara tabur, itulah yang akan saudara tuai, dan pasti saudara akan menuai hal tersebut, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi apa yang kita nikmati saat ini, semua apa yang kau miliki saat ini, itu adalah jerih lelahmu, saudara yang kasih oleh Tuhan, dari apa yang sudah engkau kerjakan. Mungkin engkau berkata, saya kan tidak menanam, saya kan tidak menabur. Tapi apa yang engkau kerjakan, mungkin engkau kerja di kantor, itu bentuk taburanmu di sana. Engkau investasikan waktumu, tenagamu di perusahaan di mana engkau kerja, tapi sudah kasih oleh Tuhan, setiap bulan juga engkau panen dari hasil apa yang engkau kerjakan. Itu pasti. Nah, apa yang kau miliki saat ini, sekali lagi saya katakan, itu adalah hasil dari apa yang sudah engkau tabur, apa yang sudah engkau tanam. Jadi saya mau katakan, jangan pernah berhenti untuk apa? Untuk menanam. Jangan pernah berhenti untuk menabur. Jangan pernah berhenti untuk bekerja. Karena firman Tuhan berkata, sudah kasih oleh Tuhan, orang yang malas, jangan beri dia apa? Makan. Nah, Tuhan mau kita terus menabur. Firman Tuhan yang kita baca, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Ini terus akan terus dan terus, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua, menuai. Pada waktu kita menuai, itu tentunya hasilnya akan lebih banyak dari apa yang kita tabur. Kita tanam jagung, saudara. Kita masukkan ke dalam tanah 2 biji. Dia tumbuh nanti, saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah 2 biji yang akan kita dapat? Tidak. Dia akan tumbuh dan menghasilkan mungkin 2 tongkol, saudara. Atau mungkin bisa 3 tongkol. Dalam 1 tongkol, saudara yang kasih oleh Tuhan, di situ ada ratusan biji jagung. Semakin banyak yang kita tanam, saudara, maka kita akan panen hasil yang semakin banyak. Engkau tanam 2 karung jagung, saudara. Tidak mungkin nantinya pada waktu engkau tuai, hasilnya juga 2 karung jagung. Mungkin pada waktu engkau tanam 1 karung jagung, saudara, oleh Tuhan, bisa menghasilkan mungkin, saudara, puluhan karung jagung. Ini adalah hukum yang tentunya yang telah dibuat oleh Tuhan sendiri. Dalam Matius 13 ayat 23. Yang ditabur, Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di dalam tanah yang baik ialah orang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi hasilnya, saudara, ada yang 30 kali lipat. Bayangkan 30 kali lipat hasilnya. Ada yang 60 kali lipat.
Mungkin kualitas benih yang baik sudah dikasih oleh Tuhan, hasilnya mungkin 100 kali lipat. Jadi mari kita terus menabur dan terus menabur. Kemudian yang ketiga, benih membutuhkan waktu untuk panen. Kemudian dia dituai, saudara. Pada waktu kita menanam sesuatu, benih itu kan tidak langsung nanti tumbuh, saudara yang kasih oleh Tuhan. Beberapa waktu kemarin saya beli apa namanya, saudara yang kasih oleh Tuhan, bibit kucai, saudara. Kemudian saya tanam sendiri. Tujuannya apa? Nantinya akan menghasilkan hasil yang maksimal bagi saya. Karena kan masih pemula, saudara. Pada waktu saya tanam, pemupukannya kurang bagus, saudara. Hasilnya ya sebenarnya tidak kualitas. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, saya pikir 30 hari akan panen. Ternyata lebih dari waktu itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, pada waktu saya menanam, saya harus menunggu. Dia harus bertumbuh terlebih dahulu. Pelan. Pada waktu mulai setelah 10 hari lebih sudah dikasih oleh Tuhan, 15 hari, mungkin hampir 20 hari sudah baru saya kasih pindah di tempat-tempat yang agak besar. Harus menunggu beberapa waktu lagi, kemudian baru ada waktunya saya panen, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukan pada waktu saya tanam hari ini, kemudian minggu besok sudah pasti harus panen. Tidak. Ada waktu-waktu yang dimana kita harus sabar untuk menunggu. Setiap apa yang kita tabur, sudah yang kasih oleh Tuhan, benih membutuhkan waktu untuk kita panen, untuk kita tuai. Untuk itu firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan pernah kita jemu-jemu untuk menabur, saudara yang kasih oleh Tuhan. Terus tabur, terus tabur, terus tabur. Selama engkau masih hidup, selama bumi masih ada, musim untuk menabur dan menuai itu akan terus dan terus, saudara, engkau akan alami. Apa yang engkau akan tabur, itulah yang engkau akan panen nanti. Yang engkau tanam, itu nanti engkau akan tuai, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini sebuah hukum. Nah sekarang sudah yang kasih oleh Tuhan, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita tanam. Kita harus berhati-hati terhadap apa yang engkau tabur dalam kehidupan ini. Seperti saya katakan tadi, pada waktu engkau tabur, saudara, engkau tanam tomat, engkau pasti akan menuai yang namanya tomat. Pada waktu engkau menabur mangga, menanam pohon mangga, saudara, ada waktunya nanti engkau pasti akan menuai, saudara yang kasih oleh Tuhan, panen mangga. Meskipun ada waktu yang dimana engkau harus sabar, pasti waktunya nantinya engkau pasti akan, saudara, panen, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu engkau, demikian juga dalam kehidupan ini, saudara. Pada waktu kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, yang engkau tabur adalah kebaikan. Tidak hanya yang engkau tabur secara jasmani, pada waktu engkau tanam pohon, engkau tanam padi, sudah engkau oleh Tuhan, engkau tanam kedelai, engkau tanam sayur-sayuran dan sebagainya. Pasti engkau akan tuai, pasti engkau akan panen. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sebuah perbuatan kita, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan, engkau pasti satu kali waktu, pasti engkau akan tuai, engkau akan panen hasil yang engkau perbuat. Itu sebuah hal yang pasti akan terjadi. Sebagaimana sudah dikasih oleh Tuhan, kita menanam sesuatu, saya katakan engkau pasti akan tuai, engkau pasti akan panen sesuatu, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Pada waktu engkau tidak pernah jemu-jemu berbuat baik, saya mau katakan engkau pasti akan tuai hal-hal yang baik untuk masa depanmu. Hari-hari yang telah kita lalui di belakang, di mana engkau berusaha, di mana engkau bekerja, di mana engkau melakukan ini dan itu, sekarang kan engkau sudah rasakan hasilnya. Semua hal-hal yang baik yang sudah engkau kerjakan dahulu,
engkau menerima berbagai macam hasilnya. Hasil dari tanah yang sudah engkau lakukan. Kita tanam kelapa sawit, saudara yang dulu menanam kelapa sawit. Sekarang saudara bisa merasakan hasil dari jerih lelah saudara. Tetapi ini saya mau katakan tidak hanya berbicara secara materi saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi ini juga berbicara mengenai kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati dengan apa yang kita tabur. Hati-hati dengan apa yang kau tanam dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah apa yang engkau tabur, saudara, itu kualitas benih yang baik yang engkau kerjakan untuk hidupmu sendiri. Masa kita mau tanam sesuatu yang tidak bernilai? Kita mau tanam sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Di ladang kita, orang lain mereka tanam benih yang bagus. Sesuatu yang baik, pohon yang bisa dinikmati, pohon yang menguntungkan. Bagaimana kita akan menanam sesuatu yang buruk dalam kebun kita sendiri, kemudian hasilnya adalah hasil yang mengecewakan dan merugikan diri kita sendiri, saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas berkata, ini bukan, kita tidak hanya menabur hal-hal yang baik, tapi pada waktu kita menabur sesuatu yang tidak baik, maka kita juga akan menuai sesuatu yang tidak baik. Dalam Amsal pasal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Hosea 8 ayat 7, sebab mereka menabur angin, mereka akan menuai puting beliung. Sesuatu yang kecil kita tanam, saudara. Angin. Tapi akan menuai apa? Menuai puting beliung. Sebagaimana kita tanam sesuatu yang sepele. Seperti saya katakan tadi, kita tanam jagung kan. Jagung kan cuma 2 biji. Tapi pada waktu dia panen, dia menghasilkan bisa 2 tongkol, saudara yang kasih oleh Tuhan. Akan ada bahkan sampai 3 tongkol. Kalau kita tanam hal yang buruk dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam tindakan kita, dalam tutur kata kita merugikan orang lain, kita mencemarkan kehidupan orang lain, kita menceritakan hal yang buruk mengenai orang lain, dan apa semua yang tidak baik yang kita lakukan untuk orang lain, saudara. Siapa yang akan tuai nantinya? Kita sendiri yang akan tuai hal yang buruk di dalam hidup ini. Kita tanam benih yang merugikan diri kita sendiri dalam kebun kehidupan kita. Kita membiarkan pohon yang tidak baik. Nantinya saudara, ada waktunya. Tidak langsung kita akan menuai hal tersebut. Ada waktunya engkau akan menuai, engkau akan panen hal yang buruk. Engkau menabur hal yang buruk, engkau akan menuai hal yang buruk. Tidak akan langsung engkau akan panen, saudara. Ada waktunya nantinya, saudara, engkau akan tuai apa yang engkau lakukan. Bagaimana dalam kebun kita yang kita tanam, orang lain tanam hal-hal yang baik, cara hidupnya, cara hidup yang baik, tutur katanya, tutur kata yang baik, tingkah lakunya, tingkah laku yang baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka saya mau katakan, dia sendiri nanti di waktu yang akan datang, hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang indah yang dia kerjakan untuk orang lain, itu sendiri nantinya akan dia tabur. Dia akan menuai sukacita, dia akan menuai hal yang indah, dia akan menuai hal yang manis, dia akan menuai kebahagiaan, dia akan menuai hal-hal yang luar biasa untuk waktu-waktu yang akan datang. Tapi pada waktu sekarang ini kita menuai hal-hal yang tidak baik. Jangan kita berkata, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya gak mau pusing. Kita harus bijaksana dalam hidup ini. Supaya sekali waktu, pada waktu kita panen, saudara, engkau akan bersuka cita dengan hasil yang engkau akan dapatkan. Engkau akan bahagia dengan hasil yang engkau raih. Yang di sini tanamnya kelapa sawit, tanamnya buah-buahan yang bagus, tanamnya sudah yang kasih oleh Tuhan, sayur-sayuran, tanamnya kedelai, tanamnya hal yang baik. Yang sebelah sini sudah sembarangan ditanam, rumput duri ditanam, kebusukan ditanam, tanam ilalang di sini sudah yang kasih oleh Tuhan. Hal-hal yang buruk yang ditanam setelah nanti saudara
panen. Yang di sini tanamnya, panennya hal yang baik. Yang di sini panennya apa? Kerugian, bencana. Kita mau tanam apa dalam kebun kehidupan kita? Secara jasmani saja dalam kebun-kebun kita, saudara. Kita tanam hal-hal yang baik, pohon-pohon yang baik, buah-buahan yang baik, sesuatu yang berguna untuk masa depan kita. Dan engkau sudah rasakan saat ini hasil dari apa yang kita tanam. Yang tanam kelapa sawit, engkau selalu panen setiap waktu kelapa sawit. Yang tanam hasil kebun-kebun, engkau sudah tanam hasil bagaimana kita bisa, saudara, punya padi. Amin. Nah demikian juga di kebun kehidupan kita. Masa kita mau biarkan hidup kita, saudara, menanam hal-hal yang tidak baik. Menanam hal-hal yang buruk. Menanam hal-hal yang akan merugikan kita. Menanam hal-hal yang akan menghancurkan kita. Mungkin saat ini engkau belum merasakan hal itu. Engkau belum panen, engkau belum tuai. Tapi satu kali waktu, engkau akan panen dan tuai hasil keburukan, hasil yang tidak baik yang sudah kita lakukan. Kita pasti akan tuai dan tabur dan panen hal itu, saudara. Kita harus berhati-hati terhadap benih yang kita tabur dalam kehidupan kita. Hati-hati terhadap ucapan kita, hati-hati terhadap perbuatan kita, hati-hati terhadap tindakan kita, hati-hati bagaimana kita jangan merugikan orang lain. Pada waktu kita rugikan orang lain, mungkin dua, saudara. Satu kali waktu kita akan panen, saudara, puluhan kerugian yang akan kita raih, yang akan kita terima. Kita cuma rugikan dia dua. Kita bisa tuai dan panen, saudara, nantinya. Puluhan kerugian yang banyak yang akan kita alami. Orang yang menabur angin, firman Tuhan berkata, dituai apa? Puting beliung. Tuai, tanam kecurangan, tanam hal yang buruk. Kita akan panen, saudara, kehancuran. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Kita melihat bagaimana contoh Daud. Daud mengalami kondisi yang berat di tengah-tengah dia mengapi kehidupannya. Tetapi saya mau katakan, dia terus tabur hal yang baik. Firman Tuhan itu mengajar dalam Mazmur pasal yang ke-126 ayat 5 dan 6. Kita diminta untuk menabur meskipun kondisi kita lagi gak baik. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita menanam tidak selamanya menanam itu bahagia, saudara. Kita menabur itu tidak selamanya indah pada waktu menabur. Kita harus benar-benar bayar harga juga. Kita buka kebun, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana banyak pohon, banyak semak duri di sana, kita harus bersihkan. Kemudian kita harus tanam. Ada waktunya kondisi keadaan kita tidak lagi baik. Kondisi keadaan kita tidak lagi memungkinkan. Tetapi bagaimana kita harus bisa menabur meskipun dengan air mata. Kesaksian tadi begitu luar biasa. Uang itu tinggal 20.000, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Mau menabur dengan uang tinggal itu, saudara, itu kita harus menabur dengan air mata. Mengapa saya katakan, kita mau beli ikan, tinggal itu yang ada, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Tetapi meskipun di masa sulit, kita harus bisa menabur. Saya mau katakan, kita harus bisa memberi, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Kalau di rumah kita ada gabah, saudara, yang kasih oleh Tuhan, tinggal 1 karung. Kemudian kita berkata, musim sekarang ini, musim tanam ini, kita nggak perlu harus menanam ini, tinggal kita pakai makan. Nanti di musim menuai, saudara, kita nggak dapat apa-apa. Nggak ada sesuatu kita dapat. Karena kita nggak menabur. Tapi kalau kita sisihkan, kita ambil 5 liter. Kita tanam di musim menanam. Nanti musim menuai, kita pasti akan dapat hasilnya. Terkadang kita harus menabur meskipun kita mencucurkan air mata. Tapi Tuhan lihat, waktunya Tuhan lihat, waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Kita lihat bagaimana Tuhan pakai orang lain, saudara, untuk memberkati hamba Tuhan ini.
Waktu itu saudara mereka cuma tabur 20.000. Tapi Tuhan berkati, mereka tuai berapa? 200.000. Waktu itu dana yang cukup besar saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi meskipun kondisi kita nggak baik, situasi nggak baik, saya mau katakan engkau harus bisa menabur saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 12 dan 13. Saudara lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 1. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Di tengah-tengah kelaparan saudara. Ayat yang ke-12 kita lihat dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi pada waktu masa kelaparan pun kita jangan biarkan tangan kita saudara yang kasih oleh Tuhan tidak menabur. Di masa kelaparan Ishak tetap menabur. Dia mendapat hasil apa? Kita baca tadi kan ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Diberkati oleh Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 dan 16. Kita melihat bagaimana seorang perempuan menabur di tengah-tengah kekurangan yang begitu luar biasa. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 dan 16. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nggak punya apa-apa. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tumpayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tumpayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bagaimana perempuan itu pada waktu diminta buatkan saya sedikit roti bundar kecil. Dia katakan, tidak, ini tinggal sekali ini kami masak, sesudah itu kami akan mati. Terkadang kita harus bisa meresponi firman Tuhan. Orang yang meresponi firman Tuhan itu akan melihat bagaimana Tuhan akan melipat gandakan berkatnya dalam hidupnya. Wanita ini meresponi firman Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia percaya akan firman Tuhan, akan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Seperti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu, saudara. Tepung dalam tumpayan itu tidak habis. Karena kenapa? Karena dia percaya akan firman itu. Dia buat terlebih dahulu roti. Buat nabi itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan benar, tidak pernah habis. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Roti, tepung dalam tumpayan dan minyak di dalam buli-buli. Mari kita bawa hidup kita. Meskipun kita sedang berada pada situasi yang sukar. Situasi yang tidak baik, situasi yang mungkin sukar, sulit. Tapi jangan biarkan kita berhenti untuk menabur, saudara. Jangan biarkan kita berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk melakukan hal yang baik untuk orang lain. Kita melihat contoh dari Daud, saudara yang kasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah dia mengalami hal yang tidak baik, hal yang buruk. Dia malah akan dibunuh. Tetapi hatinya tetap berbuat baik kepada orang yang berusaha untuk membunuh dia. Ada 2 kesempatan Daud bisa, saudara, menyingkirkan Saul.
Tetapi Daud tidak melakukan hal tersebut. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan itu dengan keperbuatan baik. Dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 5, Daud punya kesempatan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Malahan teman-temannya berikan, katakan ini kesempatan bagi kamu untuk membunuh, untuk menyingkirkan Saul. Tetapi dia tidak pergunakan kesempatan tersebut, saudara. Karena dia mau apa? Itu bukan haknya dia. Apa yang dilakukan? Dia hanya potong puncak dari jubah Saul. Ada kesempatan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka akan tancapkan Saul pada waktu sedang tidur dengan tombak sekali tusukan saja. Tapi Daud katakan jangan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada waktu kesempatan mungkin kita berada pada kondisi seperti Daud. Dia sedang dikejar-kejar, dia akan dibunuh. Musuhnya, saudara yang kasih oleh Tuhan, mengejar dia, menjadikan dia buronan. Dia punya kesempatan, saudara, untuk membalas. Dia punya kesempatan untuk menyakiti. Dia punya kesempatan untuk menghancurkan musuhnya. Tapi itu dia tidak lakukan. Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan dari Daud. Dia layak untuk menjadi raja Yehuda dan Israel. Dia diangkat oleh Tuhan. Meskipun dia punya banyak kekurangan. Tapi dia memulai dengan sesuatu yang benar, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu orang melakukan hal yang tidak baik dalam hidupmu, tetapi engkau balas dengan yang baik. Saya mau katakan, engkau sedang menanam benih yang baik. Satu kali waktu engkau sendiri akan apa? Engkau akan tuai hal yang baik dalam hidupmu. Itu sebuah hukum. Tetapi pada waktu hal yang buruk engkau lakukan, hal yang jahat engkau lakukan, hal yang tidak baik engkau lakukan, engkau sedang menanam benih yang buruk untuk masa depanmu, untuk waktu-waktu yang akan datang. Di mana saya mau katakan, engkau pasti akan menuai kehancuran, keburukan, kegagalan. Hal yang akan merusak hidupmu di waktu yang akan datang. Itu engkau sendiri nantinya yang akan alami. Bertubi-tubi hal yang buruk, bertubi-tubi hal yang tidak baik, bertubi-tubi hal-hal yang tidak mengenangkan terjadi dalam hidupmu. Mengapa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Karena engkau sudah tanam benih yang tidak baik. Engkau mungkin cuma tanam 2 atau 3 benih, tapi yang engkau tabur, saya mau katakan, begitu banyak hal-hal yang buruk. Karena yang ditaburkan cuma sedikit, tapi yang dituai itu banyak. Engkau tabur angin, engkau tuai puting beliung dalam hidupmu. Sekali lagi saya katakan saat ini, hati-hati terhadap benih apa yang engkau tanam. Hati-hati terhadap benih apa yang engkau tabur di kebun kehidupanmu. Hati-hati, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan biarkan engkau tabur keburukan hari-harimu saat ini. Jangan tanam hal-hal yang tidak baik dalam kebun kehidupanmu saat ini. Jangan engkau nantinya di waktu yang akan datang, engkau akan tuai hal-hal yang merugikan dirimu sendiri, yang menghancurkan dirimu sendiri, yang akan merusak dirimu sendiri. Hati-hati, saya mengatakan, biarlah engkau tanam, engkau tabur benih yang baik dalam kehidupanmu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebagaimana kita menanam hal yang baik di kebun kita secara jasmani, engkau tidak akan biarkan lalang, engkau tidak akan biarkan rumput duri, engkau tidak akan biarkan rumput-rumput yang menjadi hama terjadi dalam kebunmu. Engkau akan bersihkan, engkau akan rawat. Rawatlah kebun kehidupanmu. Jangan lakukan hal yang tidak baik. Jangan lakukan hal yang akan merusak. Jangan lakukan hal yang akan merugikan hidupmu untuk waktu-waktu yang akan datang. Terus tabur yang baik, lakukan yang baik, pelihara yang baik. Satu kali waktu, semua hal-hal yang baik yang engkau akan lakukan, engkau sendiri yang akan tuai. Engkau akan bersuka cita, engkau akan bahagia, engkau akan terus ditolong oleh Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan, pelipat gandaan yang Tuhan beri bagi hidupmu. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Asalkan semua katakan hati-hati. Kalau benih yang engkau lihat itu benih yang tidak baik, stop. Saya tidak mau tanam benih yang buruk di dalam kebun kehidupan saya. Amin, saudara. Pada waktu engkau lihat ini sesuatu yang buruk, ini merugikan orang lain, ini merusak orang lain. Meskipun hatimu lagi disakiti, hatimu dilukai, hatimu mungkin kecewa dengan situasi itu, belajar kepada Daud. Daud tidak balas, tidak lakukan hal yang buruk, tidak lakukan hal yang jahat. Sampai 2 kali ada kesempatan untuk Daud bisa membalas
keburukan, kejahatan dari Saul. Tapi dia tidak lakukan, dia tabur hal yang baik. Dia tanam hal yang baik. Dan akhirnya dia tuai hal yang baik di dalam hidupnya. Selama bumi ini masih ada, selama engkau masih hidup, selama engkau masih bernafas, selama bumi ini masih berputar, tidak akan pernah berhenti. Di mana engkau terus akan menabur, terus akan menuai, terus engkau akan tanam, terus engkau akan panen. Hasil itu engkau terus akan terima. Untuk itu saya katakan di pagi hari ini, terus tabur hal yang baik di dalam hidupmu. Amin saudara. Tabur hal yang baik. Tanam hal-hal yang baik di kebun jasmani kita. Kau terima, engkau nikmati hasilnya. Demikian juga tabur hal-hal yang baik di dalam tingkah lakumu, di dalam perbuatanmu, di dalam tutur katamu, di dalam pikiran. Tabur hal-hal yang baik. Ke depan saya mau katakan, engkau tidak akan menuai kehancuran. Engkau tidak akan menuai keburukan. Engkau tidak akan menuai hal-hal yang akan merugikan hidupmu. Engkau tidak akan menuai hal-hal yang buruk terjadi di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam masa depanmu. Karena kenapa saudara? Tidak ada sesuatu yang patut engkau tuai yang merugikan hidupmu. Di waktu-waktu yang kemarin yang engkau buat adalah hal-hal yang baik. Maka yang engkau panen itu hal yang baik. Di waktu-waktu yang kemarin engkau telah melakukan hal-hal yang baik. Sekarang waktu yang akan datang, engkau pasti akan tuai hal-hal yang baik. Amin saudara. Karena apa yang ditabur oleh orang, itu pun yang akan dituai oleh orang tersebut. Hari-hari ini mari kita bijaksana dalam hidup ini. Kita lakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Mulai kerjakan hal-hal yang baik. Kita gak perlu ikut-ikutan. Orang lain akan menabur hal yang buruk, menabur hal yang tidak baik. Biarkanlah mereka menuai bencana. Janganlah kita tabur bencana untuk masa depan kita. Jangan kita tabur kehancuran untuk masa depan kita. Jangan kita tabur panen kegagalan, hal-hal yang buruk bertubi-tubi kita alami dalam hidup ini. Biarlah engkau tabur hal yang baik. Taburlah hal yang baik supaya engkau bersuka cita. Engkau bahagia, engkau sejahtera, engkau tentram, engkau diberkati untuk waktu-waktu yang akan datang. Sebagaimana secara jasmani saudara yang menanam dan menanam, mereka kemarin sudah tuai. Engkau pasti akan tuai hal yang baik. Puji Tuhan. Amin saudara. Jadilah bijaksana. Mulai hari ini berhati-hati dengan apa yang engkau katakan. Berhati-hati dengan apa yang engkau perbuat. Berhati-hati dengan tingkah lakumu. Mulai jadilah orang bijaksana. Taburlah hal-hal yang baik. Hal-hal yang manis. Hal-hal yang indah di dalam kebun kehidupanmu. Supaya waktu-waktu yang akan datang, saya mengatakan, engkau akan berbahagia. Engkau akan sejahtera. Engkau akan tentram. Engkau akan tenang. Karena hal-hal yang indah, hal-hal yang manis yang engkau tuai di dalam hidupmu. Singkirkan semua hal-hal yang tidak baik. Buang semua dalam pikiranmu hal-hal yang tidak baik. Semua lalang, semua rumput-rumput duri, semua hal-hal yang tidak penting, buang, engkau cabut, keluarkan. Supaya nanti pada waktu engkau tuai, biarlah hasil benih yang baik yang engkau tanam di dalam kebun kehidupanmu. Amin saudara yang kasih oleh Tuhan. Mulai hari ini marilah kita berhati-hati terhadap benih yang kita tanam di kebun kehidupan kita. Pastikan benih yang engkau tanam adalah benih yang kualitas baik, hasil yang baik. Maka saya mau katakan segala sesuatu yang engkau kerjakan amat terlebih untuk Tuhan. Engkau sendiri akan terima balasannya itu. Amin saudara. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus akan mendatangkan berkat, anugerah kebaikan di dalam kehidupan ini.